Baik, jadi kita akan bacakan ya beberapa kisi-kisi yang akan kita tanyakan. Ini kisi-kisi ya? Kisi-kisi, tapi mungkin bisa benar. Yang pertama itu adalah terkait kepada literasi digital. Misalnya nih, nanti akan ditanyakan bagaimana ya komunikasi antara mahasiswa dan masyarakat desa yang terkait, misalnya ada kendala dalam terkait bahasa, nilai, ataupun kebiasaan. Nah, bagaimana ya strategi komunikasi dari teman-teman di sini agar pesannya tersampaikan di antara lintas generasi. Jadi bisa menyampaikan pendapatnya itu tanpa adanya jarak ataupun kesalahpahaman. Jadi bisa nanti menyampaikan pendapatnya terkait kepada pertanyaan tersebut. Nah, kemudian ada terkait kepada minat baca dan program literasi. Karena tadi ada duta literasi dan komunikasi ya. Nah, minat bacanya misalnya nanti ditanya terkait kepada literasi yang rendah di era media sosial. Nah, jika teman-teman di sini akan menjadi duta, apa yang akan dirancang ya? Misalnya, kalau kegiatan ini tidak sekedar kewajiban akademik, tapi menjadi value ataupun gaya hidup kita bersama. Nah, kemudian nanti kan ada juga duta gender dan anti kekerasan. Nah, yang akan ditanya misalnya jika kita mendengar suatu kasus pelecehan verbal, kira-kira gimana ya cara kita membantu suatu korban tersebut agar terbangun budaya anti kekerasan gender di Universitas Jambi. Kemudian ada beberapa juga kita berusaha untuk menjadi agen perubahan, di mana pertanyaannya misalnya jika kita menjadi agen perubahan terhadap pencegahan kekerasan di masyarakat, apa ya kira-kira yang akan kita lakukan melalui edukasi, melalui advokasi ataupun gerakan sosial? Sampaikan alasannya kira-kira di sini. Nah, kemudian ada juga duta kewirausahaan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana potensi mahasiswa di era ekonomi digital dan juga berbasis lokal dengan modal yang terbatas. Misalnya nih, ditanya kira-kira apa ya dilema mahasiswa terkait fokus di, kan kita kan berusaha untuk seimbang ya antara akademik dan peluang bisnis. Nah, kira-kira gimana ya mahasiswa mengembangkan potensi mahasiswanya tanpa mengabaikan tanggung jawab akademiknya. Dan kira-kira nih, ketika kita punya modal yang terbatas dengan potensi lokal Jambi, apa yang bisa kita kembangkan agar tetap bisa bertahan, tapi juga bisa bertahan di pasar digital. Nah, selanjutnya duta kesehatan dan lingkungan. Di sini beberapa terkait poinnya itu kepemimpinan dan strategi, juga adanya perubahan perilaku. Misalnya di sini ketika kita menjadi suatu mahasiswa, kan kesehatan lingkungan ya. Kesehatan lingkungan erat kaitannya dengan sampah plastik, kemudian sampah apa lagi? Sampah kertas, limbah organik. Kira-kira gimana ya kita menyusun strategi agar berusaha untuk memberikan solusi, tapi tidak hanya kampanye sesaat, jadi enggak begitu aja, tapi ada keberlanjutan lingkungan di sana, keberlanjutan di lingkungan kampus. Kemudian selanjutnya apa ya? Di tengah kita yang sulit, misalnya fasilitasnya nggak ada. Nah, tapi berusaha dengan belum ada fasilitas, tapi itu tetap terjalankan. Jadi tidak melihat karena nggak ada fasilitas tapi tidak bergerak seperti itu, tapi bisa mencari solusi tanpa adanya fasilitas, tapi bisa mencari kreativitasnya di situ, tapi kesehatan dan lingkungannya tetap jalan. Kemudian tentang seni dan budaya.
Nah, di sini misalnya nih seni budaya berusaha bagaimana menjaga kelestarian, ya, kelestarian lokal. Misalnya nih, kita generasi muda sering tertarik dengan popularitas global, berusaha untuk mengikuti. Tapi kita berusaha nih agar seni dan budaya lokal Jambi itu agar tetap lestari. Tapi bagaimana ya supaya bisa mengemasnya secara kreatif dan juga relevan dengan masyarakat dan juga mahasiswa. Ya, misalnya nih lokal masih ketinggalan kayak gitu kan. Tapi bagaimana ya lokal itu tetap bisa dikemas agar tetap bisa diterima secara global seperti itu. Nah, selanjutnya apa ya? Pengetahuan tentang Universitas Jambi menyeluruh. Jadi kita berusaha, misalnya andaikan kalian nanti menjadi calon mahasiswa di luar Provinsi Jambi, bagaimana cara menyampaikan keunggulan Universitas Jambi? Mungkin kalian juga kemarin juga udah menyampaikan branding diri sendiri yang apa kemarin ada ya sosialisasinya. Jadi di sini bagaimana juga nanti disampaikan di semua dua juri, bagaimana kalian bisa mengenalkan UNJA kepada calon mahasiswa baru di luar Universitas Jambi agar daya tarik Universitas Jambi di dunia luas juga bisa diketahui seperti itu. Nah, nanti juga ada pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman di sini disiapkan untuk belajar latihan karena ini tidak hanya lokal ya, tapi global. Jadi oh ya, nanti ada Bu Ayu ya briefing terkait kepada bahasa Inggrisnya. Ya, sore semuanya. Saya capek ya. Ini ada pertanyaan nanti besok, itu ada berbahasa Inggris yang harus dijawab juga dengan baik dalam bahasa Inggris yang baik. Nah, sekarang kan agar bisa prepare, saya mau tanya dulu aja. Siapa kira-kira yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik? Coba, angkat tangan. Oke, satu. Tarik. Ya, kamu kalau nggak bisa bahasa Inggris. Bisa nggak sih? Ini bisa. Siapa? Tiga ya. Ada Zalfa, Balik, sama Aziba. Kita ada juri kehormatan. Jadi salah satunya itu ada Bapak Wali Kota, Insya Allah hadir. Nanti dia akan bertanya ke wakil wali kota. Jadi kita harap dari teman-teman duta, jika ada yang nanti masuk 7 besar bisa menggunakan bahasa Inggris untuk jawabannya. Untuk spesial bahasa Inggris kita kasih tahu soal kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya dan orangnya saya kira untuk menghindari yang gagap jawab ya, mungkin yang tadi sudah bersedia yang ke tangan, yang mengatakan dirinya baik dalam bahasa Inggris, boleh nanti kita ambil ya di sana, di ujung sana, saya briefing dulu seperti itu. Kisi-kisinya khusus. Sudah? Ada yang mau ditanyain? Pertanyaannya dijawab dalam waktu 1 menit. Ya, nanti pakai timekeeper. Jadi kalau bisa, boleh teman-teman searching bagaimana duta kampus di luar sana cara menjawab. Kembalikan lagi kepada kontribusi dari teman-teman. Dan UNJA itu punya apa? Jadi jangan jawabannya itu yang ngawur, yang itu, yang familiar yang orang tahu. Oh, kami punya upah BK misalnya untuk ini dan lain-lain. Nah, jadi kembalikan lagi ke UNJA punya apa yang saya sebagai duta bisa fasilitasi itu. Makanya kepengetahuan teman-teman tentang UNJA itu juga dituntut di sini. Di awal juga kita berikan teman-teman pembekalan terkait duta dan juga wawancara tentang pengetahuan tentang UNJA. Jadi apapun pertanyaannya tidak ada salah dan benar, itu dari argumen teman-teman dan pastikan jawabannya itu ngena dan pas, nggak ngambang ya. Hanya diberi waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan. Oke? Ada yang mau ditanyakan?
Yang nanti juri kehormatan itu akan ada 3 orang, Bapak Wakil Rektor, Ibu Alita Yasmin, kemudian Ibu Bapak Niza. Yang selebihnya pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh MC. Walaupun itu pertanyaannya sudah dibuat dari para dewan juri, tapi untuk memaksimalkan waktu nanti MC yang akan eksekusi untuk pertanyaannya. Siap ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jelas tadi pertanyaannya, kisi-kisinya? Ya? Jadi mulailah dari sekarang mencari gambaran jawabannya apa nanti. Oke? Ada lagi, Bu? Tidak ada pertanyaan, kita gladi lagi, termasuk nanti gladi siapa pura-puranya nanti siapa yang maju 7 besar, harus majunya seperti apa, berdirinya seperti apa, nanti jawab pertanyaannya seperti apa, ya. Jaga kesehatan teman-teman sampai besok dan seterusnya. Setelah ini kita gladi, boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Untuk supporter maksimal 20 ya. 20. Kalau misalnya ada fakultas yang kurang, bolehlah subsidi supporter dari fakultas lain ya. Iya. Resiko berarti. Datangnya cepet ya, maksudnya. Kita kebanyakan ya.